Dan beliau telah mengingkari Al-Quran secara tidak langsung di ayat yang kami sebutkan, fankihu ma tabalakum minan nisa'i matsna wa thulatsa wa ruba' tadi. Maka kemudian dihalalkan oleh Nabi sendiri. Nabi mengatakan di akhir zaman satu laki-laki menikah dengan 50. Mumpung masih bisa cemburu, Bu, cemburu sekarang. Nanti udah nggak bisa cemburu, nggak boleh cemburu nanti. Satu laki-laki berapa? 50. Ibu-ibu pernah ngomong, gue mati aja deh sebelum itu. Tidak akan berubah sampai kapanpun saja. Al-Quran itu sudah sempurna, sudah fix, sudah final, tidak akan pernah ada perubahan lagi. Hukum-hukumnya juga sudah paten sampai kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan apa yang diminta oleh teman-teman semuanya yang telah baik yang inbox, kemudian baik yang secara langsung, baik secara by phone dan lain sebagainya. Terima kasih atas requestnya, atas permintaannya. Akan tapi kami baru bisa memenuhi hari ini. Kenapa? Karena di awal saya diminta untuk mengangkat bagaimana sikapnya Buya Razi. Saudara kaum muslimin, begini, kami tidak akan mengangkat sesuatu ketika itu tidak berkenaan dengan akidah dan begitu fatal dan sifatnya membahayakan secara luas dan masif kepada masyarakat umum dan awam. Maka ketika Anda meminta saya mengomentari beliau, menyikapi beliau, bagaimana katanya beliau dilaknat mungkin, atau dihujat, atau dikritik, atau apapun namanya oleh gurunya langsung karena menjual kafe, atau kafe sufi, atau kafe torikoh, cuman dengan seperti itu dibilang mencari uang dan lain sebagainya. Kami tidak mau komentar soal itu. Ada yang mengatakan, meminta mengomentari karena beliau tidak mau mencium tangan mertuanya, katanya. Kami tidak mau mengomentari itu. Itu hak mereka, hak beliau, meskipun ini dalam ranah akhlak. Dan kami sedikit memaklumi dan sedikit memahami. Kenapa? Karena yang saya dapat informasinya beliau itu mantan salafi. Dulu mantan wahabi salafi, kurang lebihnya begitu. Sehingga kami memaklumi adanya sikap dari salafi wahabi. Saya dulu tahun 2004 pernah ditegur oleh seorang yang sepuh banget. Beliau ketika saya mau cium tangannya lalu ditarik, ketika itu pula dia bilang ke saya, oh jangan cium tangan, syirik, musyrik, menyekutukan Allah, kurang lebihnya begitu. Astagfirullah. Baik, itu tidak saya bahas, meskipun ada isu katanya membohongi diri, artinya menjual ayat, menjual dalil, atau berbohong di hadapan penguasa, entah untuk namanya mencari simpatik atau untuk mencari muka atau apapun kata mereka, yang mana diunggah di channelnya NU Garis Lurus yang viewernya luar biasa sampai ratusan ribu. Ya, bagaimana beliau berbohong di depan penguasa, di depan mungkin ada Jokowi mungkin ya, atau di depan para rezim lah, seperti itu. Kami tidak mau komentar soal itu selama kami tidak menemukan hal-hal yang sangat membahayakan dan sifatnya destruktif terhadap akidah dan agama kita. Tapi hari ini izinkan kami mengangkat satu persoalan tersebut. Akan tapi persoalannya adalah persoalan bagaimana beliau menafsiri Al-Quran. Tetapi ketika beliau tidak sampai kepada hal ini, kami tidak mau angkat. Kami sebenarnya tidak begitu suka ketika ada orang tiba-tiba bercerita, misalkan seperti Yusuf Mansur di mana di TV, saya bermimpi Rasulullah, saya satu mobil dengan Rasulullah, misalkan anak saya bermimpi Rasulullah, kemudian diupload, kemudian diviralkan dan sebagainya. Kami nggak suka seperti itu, dan itu sebenarnya bukan hakikat orang ketika bermimpi Rasulullah.
beliau tidak akan mau menyampaikan seperti itu. Dan ketika Buya Rozi juga mengatakan kurang lebihnya ya, wallahu alam detailnya seperti apa, beliau bertemu langsung dengan Rasulullah mungkin, kemudian apa sanad atau ijazah yang diijazahkan beliau dapat langsung dari Rasulullah. Saya masya Allah, karena banyak orang caranya menjual apapun itu dengan cara seperti itu, kami tidak suka. Namun sekali lagi kami tidak akan bahas itu. Tapi ketika soal penyelewengan Al-Quran, ketika penafsiran hadis dan Al-Quran sesuai dengan otak tanpa dasar, maka kami harus angkat. Baiklah, dalam beberapa waktu lalu kami disodorkan video atau ungkapan beliau tentang adanya menikah 50 istri. Di akhir zaman nanti akan menikah 50 istri. Astagfirullah. Di waktu itu kami kaget. Kenapa? Kagetnya bukan karena beliau bersikap begitu, karena kami dari awal memang agak curiga. Artinya curiganya begini, dia memilah-milih ya Habib yang nahi mungkar, terutama kepada Habib Rizik kita harus hormat meskipun tidak taat, kurang lebihnya begitu. Saya pikir, oh ini kok prinsipnya kayak Gus Miftah ya, kan begitu. Dia secara tidak terang-terangan tidak sepakat dengan Habib Rizik misalkan begitu. Kurang lebihnya itu. Wallah alam, itu hanya pikiran jelek saya, suudzon saya, wallah alam. Tapi kami sudah curiga ketika orang bersikap kepada satu tokoh yang nahi mungkar tapi dia tidak welcome. Kami curiga ada yang konslet atau ada yang miss di balik itu semuanya. Tapi hari ini kami menemukan, masya Allah, luar biasa, apa yang kami khawatirkan terjadi betul. Jadi orang yang tidak hati-hati dalam persoalan agama itu kami sangat-sangat khawatir. Maka ini saya sampaikan dalam rangka supaya umat Anda semuanya tidak terprovokasi, tidak terhasut, dan tidak terbawa untuk menyelewengkan Al-Quran, untuk mengartikan Al-Quran secara serampangan dan dimudah-mudahkan sebagaimana saya akan sampaikan berikut ini. Di dalam Al-Quran sudah jelas dan sudah fix. Kalau masih ada yang mengatakan nanti di akhir zaman hukumnya akan begini, itu apa bedanya dengan Syiah? Di mana di dalam Al-Kafi, Al-Istibsar, Man la yahdurul faqih, di sana disampaikan bahwasanya Al-Quran itu belum sempurna. Nanti di akhir zaman akan diturunkan Al-Quran sampai sempurna. Di masa Imam Mahdi, kurang lebih begitu. Apa bedanya lalu dengan Syiah? Astagfirullah. Begini, langsung saya kepada poinnya. Al-Quran sudah mempunyai satu kepastian bahwa batasan menikahi perempuan untuk umat Muhammad itu hanya 4. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya, cuplikannya, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Jadi sudah 4, tidak akan berubah sampai kapanpun saja. Al-Quran itu sudah sempurna, sudah fix, sudah final, tidak akan pernah ada perubahan lagi. Hukum-hukumnya juga sudah paten sampai kiamat. Maka saudara kaum muslimin, ketika ada Buya Rozi yang mengatakan entah niatnya apa, wallahu alam, tapi yang pasti ini sangat berbahaya dan membahayakan terhadap umat dan menyesatkan sekali kepada orang awam, mengatakan bahwasanya menikah 50 wanita nanti di akhir zaman termasuk tanda-tanda akhir zaman. Lalu kami telusuri, kami pelajari, ternyata beliau salah di dalam mengartikan hadis. Dan beliau telah mengingkari Al-Quran secara tidak langsung. Di ayat yang kami sebutkan, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' tadi. Hafal ya, karena ini ayat kesukaan para bapak-bapak. Maka saya mempelajarinya dan saya sengaja saya akan mengedepankan kitabnya kepada Anda. Kenapa? Karena ternyata ketika saya berbicara tanpa saya tunjukin kitabnya, masih saja ada yang nyolot-nyolot dan masih ngangkat. Meskipun pada akhirnya mereka juga terpojok juga ya dengan apa yang sudah mereka lakukan. Baik, di dalam hadis saya akan membuka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukhari ya, jilid ke-3, hadis ke-5578, Shahifah halaman 495 ya.
495 saya akan bacakan kepada Anda di dalam bab asyribah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kepada poin hadisnya. Sabitu Aba Salamah Ibn Abdurrahman Ibn Al-Musayyab yaqulu. Oh, mohon maaf. 5577 ya. Di sini 5577. Langsung min asyratis saati ay yadhharul jahlu wa yaqillal ilmu wa yadhharuz zina wa tushrabal khamru wa yaqillar rijalu wa yakthuran nisa'u hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimuhunna rajulun wahidun. Jadi hadis yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari tersebut ini jelas ada, dan ini artinya juga tidak sesuai harusnya disampaikan dengan detail dan syarahnya seperti apa. Juga hadis ini disampaikan oleh di dalam Sahih Muslim, jilid kedua, kemudian halaman 2000 hadis ke 2671 ya. Di dalam bab raf'il ilmi, kemudian wa qabdih wa dhuhuril jahli wal fitan fi akhir zaman, tentang bab bercerita banyaknya fitnah dan orang-orang bodoh berkentayangan berbicara di mana-mana, yang ngaku wali, yang ngaku semuanya keluar, dan termasuk diangkatnya ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja di dalam Sahifah 490 jilid kedua Sahih Muslim, sama hadisnya juga disebutkan. Kemudian arti dari hadis tersebut bahwa Rasulullah SAW menyampaikan bahwa tanda-tanda di akhir zaman nanti di pucuk-pucuknya isyratis sa'ah, yaitu orang bodoh sama-sama tampil berbicara. Itu salah satunya. Kemudian sedikit orang yang berilmu. Orang yang berilmu karena ilmunya diangkat oleh Allah, dia berlomba-lomba menghafalkan Al-Quran, tapi dia tidak paham. Ada rumah tahfidz hadis, ada tahfidz Al-Quran, rumah tahfidz, tapi mereka tidak paham. Ilmunya diangkat, hanya bisa menghafalkan saja. Ini biasanya yang terjadi sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Nabi. Meskipun tidak harus kepada rumah tahfidz ya. Artinya ini motivasi supaya yang hafal Al-Quran itu pelajari dulu bagaimana caranya menerapkan, bagaimana mengartikan Al-Quran dengan baik dan benar supaya tidak terpeleset semacam ini. Kemudian wayal zina di mana-mana marak dilakukan oleh masyarakat luas dan terang-terangan. Wa tushrabal khamru, kemudian khamr sudah menjadi legal ya, sebagaimana kita di negeri kita pernah legal kemudian ditentang lagi, legal lagi, kurang lebihnya begitu mungkin. Wa yaqillar rijalu, dan di situ lebih banyak laki-lakinya, banyak laki-laki. Wa yaktsurun nisa'u, dan perempuan itu sedikit. Hatta yakuna li 50 imra'atan qayyimuhunna rajulun wahid, kata Nabi. Sampai sepertinya atau perbandingannya satu orang laki-laki itu sama banyaknya dengan mohon maaf perbandingannya satu laki-laki itu banding 50 per 50-50-nya perempuan, kemudian satu orang laki-laki, saking sedikitnya. Apa maksud hadis daripada hadis tersebut? Maka harus kita pelajari lebih jelas, lebih detail. Kita akan membaca juga hadis tersebut, maksud saya ya, syarahnya ada di ini, ada di Irsadus Syari di jilid ke-12 ya. Halaman hadis ya sama, hadisnya sama. Kemudian kita akan lihat bagaimana di dalam kitab ini saya sudah baca kata syarih ya, yang mensyarih kitab ini, bahwa yang dimaksud dengan qayyimuhunna rajulun wahid ya, adalah bagaimana perbandingan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan ya. Hatta li 50 imra'atan qayyimuhunna alladhi yaqumu alaihinna, yang memberikan pelayanan, yang bisa membantu, yang bisa mendampingi dan lain sebagainya.
bukan menikahi. Kalau pernikahan sudah fix, sudah final, 4 maksimal. Ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Beda dengan umatnya umat-umat terdahulu. Misalkan umatnya Nabi Musa sampai 1000 perempuan tidak masalah. Itu syariatnya Nabi Musa. Syariatnya Nabi Muhammad final 4, tidak boleh lebih sampai kiamat. Maka ini salah satunya saya mohon supaya ini diperhatikan, diwaspadai. Ungkapan-ungkapan seperti itu tidak boleh kita terlena dengan karena profesor, doktor dan lain sebagainya. Allah, akhir zaman. Baik, saya akan sempurnakan di dalam Mausu'ah Al-Hadithiyah Al-Qudusiyah, bahwasanya di dalam penjelasan hadis tersebut, yaitu begini: wa min alamati iqtirabil qiyamati aydan ay yudha'afa 'adadun nisa'i bin nisbati ila 'adadir rijal haitsu yaqillu man yuladu minadz-dzukur wa yakthuru man yuladu minal inas. Jadi ini adalah perbandingan angka saja. Jadi banyaknya populasi saja, bukan menikah laki-laki 1 menikahi perempuan 50, bukan. Jadi ini yang disampaikan di dalam Al-Mausu'ah Al-Hadithiyah. Atau au yaqilla 'adadur rijal natijatal hurubi wal futuh. Sedikitnya laki-laki pada waktu itu, banyaknya perempuan mungkin disebabkan karena laki-laki sudah menjadi korban peperangan dan lain sebagainya, sehingga perempuan tersisa banyak. Itu di dalam penjelasannya. Hatta la tajidul khamsuna imra'atan siwa rajulin wahidin, kecuali akhirnya sampai pada akhirnya di titik bagaimana satu orang laki-laki banding 50 perempuan, banyaknya populasinya. Sekali lagi, populasinya, bukan menikah. Di situ dijelaskan bagaimana yaqumu alaihinna, artinya yakfuluhunna wa ya'uluhunna wa yaqumu bisyu'unihinna. Bagaimana orang laki-laki di situ bisa mengayomi 50 orang tersebut, perbandingannya sekali lagi. Kemudian bisa mendukung, kemudian bisa melayani. Sebagaimana kita ketahui, wanita, perempuan adalah orang yang diciptakan lebih lemah daripada seorang laki-laki, lebih terbatas daripada laki-laki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mengurus orang-orang tersebut adalah salah satu gambaran yang telah disampaikan dalam hadis tersebut. Maka saudara kaum muslimin dimanapun berada, kami tidak akan panjang lebar tentang itu semuanya, akan tapi kami mengajak ittaqullah haqqa tuqatih, takutlah kepada Allah semaksimal mungkin. Karena ancamannya luar biasa ketika kita mengomentari Al-Quran tanpa ilmu atau hanya meraba-raba saja. Ketika kita menafsirkan atau kita mengurai hadis ketika kita tidak paham ilmunya, itu sangat berbahaya untuk dunia dan akhirat kita, terutama akhirat kita. Saya akan membacakan satu hadis yang mana kita buka Sunan Tirmidzi. Ini di jilid ke-5 ya. Sunan Tirmidzi jilid ke-5. Di situ disebutkan bahwa apa kata Nabi SAW di hadis ke-2951. Nabi SAW bersabda, ittaqul haditha anni, kata Nabi, illa ma'alimtum faman kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Hati-hati, waspada, perhatikan baik-baik, kata Nabi. Jangan berani-beraninya menyampaikan hadis, mengatakan dari saya, menguraikan hadis saya, kecuali kalian betul-betul tahu terhadap ilmunya, kata Nabi SAW. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, kalau misalkan masih ngotot, masih maksa mengartikan hadis, apalagi sengaja diselewengkan di depan penguasa, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, kata Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un wa na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Siap-siap orang yang seperti itu booking seat di neraka. Jadi falyatabawa maq'adahu, siapkan tempat duduknya di neraka, booking seat di neraka. Itu kan Nabi SAW. Lalu diteruskan dalam hadis tersebut dalam Sunan Tirmidzi ini, wa man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, siapa yang menafsiri Al-Qur'an dengan pikirannya sendiri. Al-Qur'an sudah jelas nyata-nyata menyatakan menikah maksimal 4, kok masih nanti dirubah menjadi 50 istri. Innalillah. Apa kata Nabi SAW? Sama, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Jadi saudara kaum muslimin dimanapun berada,
saya mengajak kepada Anda hati-hati di dalam persoalan agama dan akidah. Kita kuatkan iman, karena dengan imanlah kita hanya bisa melihat, dengan imanlah kita hanya bisa melangkah, dengan imanlah kita bisa selamat insyaallah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan semoga ini bisa menjadi perhatian betul untuk kalian, kita semuanya yang sudah terprovokasi, yang sudah terkecohkan akidah kita oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya dan Allah tempatkan kita di tempat tertinggi kelak. Amin ya rabbal alamin. Salam untuk keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kita sedang meninjau lokasi, di mana lokasi ini akan dibuat satu tempat unit pendidikan untuk tahfidz hadis. Tapi kita prioritaskan di sini sebagai darul aitam, yaitu untuk rumah yatim prioritasnya, dan juga du'afa. Di mana kita pada saat ini sangat butuh terhadap pemimpinan muslim yang didedikasikan sebagai seorang pejuang, artinya dia betul-betul kuat memegang agamanya dan keimanannya. Jadi di sini Kabupaten Bondowoso, dan insya Allah kita sesegera mungkin akan membangun tempat ini sebagai lahan perjuangan dan dakwah tegaknya syariat dan sunnah di Indonesia pada khususnya. Dan mohon doanya, mohon dukungannya, bersama-sama kita akan membangun satu ladang amal untuk kita semuanya. Kenapa saya sampaikan ini ada satu amal? Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakata. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta.